Yayasan SMA dalam kajian tematik. Mudah-mudahan kajian ini menambah wawasan keilmuan bagi kita semua. Insyaallah hari ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban, Ustaz ya. Dan Sya'ban tentunya kita bermohon kepada Allah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga satu bulan ke depan insyaallah kita ditakdirkan bisa memasuki bulan Ramadan yang mulia, dan sehingga kita bisa mengoptimalkan seluruh kegiatan amaliyah Ramadan. Dan insyaallah kita sudah siapkan jadwal sama Muhtar Ustaz Haji Salim Wazadi untuk kegiatan yang di bulan Ramadan, baik tarawih maupun nanti kultumnya. Skenario kita mudah-mudahan dari Tangsel tidak ada perubahan suasana penanganan pandemi, jadi stabil seperti ini sehingga nanti insya Allah tarawihnya tidak seperti tahun lalu, seperti sehari-hari kita ini teman jaraknya tetap disiplin kita, dan nanti di tiap ujung ujung pintu kita siapkan seperti hari raya Idul Adha yang lalu, dan sanitizer, cuci tangan, kemudian hukumnya wajib jamaah membawa alas salat sendiri, walaupun nanti karpet, tapi insya Allah nanti Ustaz Mahali juga menyiapkan beberapa alas sholat, tapi dengan karpet itu karena dipakai umum lebih aman menggunakan sajadah sendiri. Dan kemudian nanti jamaah tertib, termasuk kita akan bersama Pak Widodo menyiapkan di lapangan sana untuk tenda besar, nanti digunakan untuk kaum ibu, dan mudah-mudahan suasananya juga mendukung sehingga sekalipun gerimis karena masih bulan Maret ya, April hujan nanti paling tidak bisa kita antisipasi untuk pelaksanaan Ramadan 1442 Hijriah. Dan kita doakan pula saudara-saudara kita yang saat ini sedang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya, keluarganya diberikan kesabaran, dan kita semua mampu melihara ikhtiar untuk tetap sehat. Makanan-makanan yang bergizi sesuai kemampuan kita, olahraga juga walaupun hanya jalan kaki, tidak perlu yang mahal-mahal, atau bersepeda. Insya Allah dengan olahraga itu menjaga stamina kita. Kemudian tidurnya, hukumnya tidur itu harus cukup, tidak boleh lelah. Masa pandemi ini kata kuncinya, kata orang BNPB itu adalah tidur harus cukup, sehingga suasana kesehatan kita insya Allah terpelihara, tidak rentan. Dan ini sudah ditunjukkan hampir setahun Bapak dan Ibu kita menggunakan masker kan, insya Allah kita tidak pernah flu ya, alhamdulillah. Artinya ini adalah ilmu baru bagi kita semua. Ternyata menjaga anggota tubuh kita, dulu pakai masker ketika haji saja. Ternyata setahun ini saya ingat saya tidak pernah flu, alhamdulillah. Nah ini mudah-mudahan ilmu baru bagi kita, ilmu memelihara ini. Apalagi yang naik kendaraan bermotor, anginnya kencang itu insya Allah dengan pakai masker ini lebih aman, walaupun tidak nyaman. Sama bentuknya Pak Haji Adam di ujung sana, pakai masker memang tidak aman, tapi tidak aman lagi kalau kita kena COVID. Ya Pak Lubis ya, di pintu gerbang kita di dekat Pak Haji Malik sana misalnya kan gitu, pakai masker nggak nyaman, tapi tidak nyaman lagi, tidak enak lagi kalau kena COVID. Alhamdulillah dari kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan dari COVID-19. Maupun tadi malam saya dapat membaca di medsos itu ada lagi virus N416 yang kayak pesawat aja, kayak pesawat yang Habibie. Sudah N19 Pak Haji. Jadi ada lagi. Masya Allah, ini luar biasa. Maka kita insya Allah dengan tetap disiplin, selalu bersih, ini insya Allah menjaga kita. Demikian sebagai pengantar,
kepada Mukarram Ustaz Dr. Hadi Asmin SMA untuk menyampaikan kajian tematik, dan nanti silahkan bertanya jika ada di pengunjung terkait dengan Ramadan Ustaz, mungkin terkait dengan hal lain. Pokoknya apa saja boleh ditanya terkait dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan kita, masalah hukum, masalah apa saja boleh ditanyakan. Kalau Ustadznya harus PR, nggak apa-apa saja. Jadi harus buka referensi. Jadi kita ini di era modern ini belajar itu tetap. Jadi bukan tidak seharusnya dosen itu tahu segalanya. Boleh jadi yang dibaca oleh mahasiswa itu lebih dulu. Kalau dulu mahasiswa itu pintar, nah dosen itu katanya pintarnya semalam katanya. Lebih dulu baca karena yang mau diajarkan. Nah sekarang orang bisa akses segala macam, mau YouTube mau apa saja, sehingga disilahkan diskusi. Dengan diskusi insya Allah akan menggugah semangat kita untuk belajar sampai akhir dari kita insya Allah. Betul. Ini aja Sob. Ya Pak, coba nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi assasa min dinihi qawaid as-sifat wassalatu wassalamu ala man utiya jawami'al kalim as-salihat وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات وأصحابه أولي القلوب الواعيات وأتباعه وأنصاره ذوي الهمم العاليات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعث. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Ya Allah, utuslah di antara mereka itu ada seorang rasul. Utuslah seorang rasul dari mereka itu minhum, yang mana rasul tersebut yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Rasul itu dia membacakan kepada kaum-kaum mereka itu ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan dia mengajarkan kepada mereka apa? Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah ataupun makna lainnya hadis-hadis. Wa yuzakkihim, dengan pembelajaran tersebut, dengan pendidikan yang diajarkan Rasul tersebut, Rasul itu juga apa? Mensucikan mereka dari sifat-sifat yang tidak baik, dari segala penyakit hati, dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah, pagi hari ini kita membahas tentang wa yuzakkihim, itu inti dari sebuah pembelajaran, inti dari sebuah menuntut ilmu, atau inti dari sebuah pendidikan. Ya, dalam ayat itu seorang rasul, nabi kita, ar-rasul
al-muallim ya. Ada istilah ar-rasul al-muallim. Nabi itu beliau memang bisa segalanya, piawai dalam segala bidang. Rasul itu sebagai pemimpin, Rasul itu sebagai semuanya, pakar di bidang ini, pakar di bidang itu. Di antara kepakaran ya, kepiawaian Rasulullah SAW itu adalah al-muallim. Beliau itu sebagai seorang guru ya, orang yang mendidik. Dan tujuan inti dari pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah wa yuzakkihim, mensucikan umat manusia. Para sahabat yang sebelum dididik oleh Rasul itu bermacam-macam, ada yang kasar, ada yang tidak baik dalam pergaulan, ada yang macam-macam. Dengan didikan Rasulullah SAW mereka bisa ya, membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang hina, mana yang mulia. Itulah wa yuzakkihim. Ini para ulama mengambil, ada istilah dalam kajian Islam yaitu ilmu at-tasawuf ya. Tasawuf atau ilmu tentang tazkiyah, tazkiyatun an-nafs. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ajaran-ajaran tentang pensucian diri itu ada dalam al-Islam, dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi. Maksud kami adalah inti dari ajaran tersebut. Karena kalau kita lihat nanti dalam sejarah Islam terjadi perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada itu istilah at-tasawuf, tidak ada istilah-istilah sufi gitu. Memang ya perlu kita mengakui juga gitu. Memang ada sebagian kelompok ulama tidak setuju dengan istilah-istilah itu. Karena dalam sejarahnya juga memang ada terdapat sisi-sisi kelam yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sufi, mungkin bisa kita katakan kelompok sufi ya, kelompok-kelompok jamaah torekat. Memang ada sisi-sisi yang tidak baik, dan itu sebenarnya berawal dari ketidaktahuan Bapak Ibu ya, ketidakberilmu, atau berawal dari kebodohan. Cuman kita tidak boleh mensamaratakan gitu. Jangan-jangan misalkan ada orang yang bergabung di kelompok sufi atau kelompok tarekat, kita samaratakan semuanya ya, semuanya tidak baik. Tidak, kita harus bisa melihat mana orang yang berilmu, mana yang tidak berilmu. Kalau dia berilmu gitu kan, tentu kita nggak berani untuk mengatakan ini sufi, atau ini sufi yang bodoh, atau ini sufi yang sesat gitu. Harus hati-hati gitu. Banyak juga yang diantara hamba-hamba Allah yang bergabung di kelompok-kelompok sufi, kelompok-kelompok tarekat itu yang hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Cuman kita juga tidak bisa pungkiri bahwa memang ada sebagian mereka yang berbuat ya, amalan-amalan yang di luar arahan Rasulullah ya, di luar arahan syariat. Memang ada, dan itu sebenarnya bukan berawal dari ajaran sufi, itu tidak. Karena memang individu itulah yang tidak berilmu, yang bodoh terhadap ilmu syariat. Poin berikutnya yang penting lagi, kita ingin menyampaikan bahwa ajaran at-tasawuf ini sebenarnya adalah dia merupakan hasil atau buah dari akidah yang baik dan syariah yang baik. Nah, itu saja kaum muslimin rahimakumullah. Kalau seseorang sudah berakidah dan bersyariah yang baik, itu insya Allah dia akan menghasilkan, dalam hatinya itu akan tumbuh rasa-rasa atau sifat-sifat tazkiyah ini, mensucikan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Itu intinya. Kalau kita lihat ya,
Tadi saya sudah sampaikan, adakah ajaran tasawuf itu atau inti dari ajaran tasawuf itu dalam Islam? Intinya ada, sekalipun untuk istilah itu memang terjadi perdebatan, terjadi apa istilahnya, ada yang menerima, ada yang tidak. Langsung kita ambil contoh inti dari ajaran. Ajarannya ada. Semua perbuatan atau semua sifat atau sikap yang berkaitan dengan al-akhlaqul karimah, itulah inti ajaran-ajaran yang diamalkan dalam ilmu at-tasawuf ini. Sabar, itu contohnya Pak. Itu sabar itu kajian-kajian tentang akhlak semuanya. Sekalipun istilah at-tasawuf ini tidak ada ya, dalam Al-Quran, dalam hadis, itu dia hanya terdapat sifat inti dari ajarannya dalam Al-Quran. Sabar, kemudian ramah, kemudian pemaaf, kemudian khosyah, kemudian muraqabah, kemudian mahabbah, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Makanya kita nggak bisa memungkiri bahwa inti dari ajaran itu ada, sekalipun hanya istilahnya tidak ada. Contoh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sholat. Sholat itu kalau kita ingin melihat inti dari ajaran at-tasawuf dalam sholat itu apa Bapak Ibu? Ternyata bukan hanya ruku, bukan hanya mengetahui rukun dan syarat sholat tersebut. Intinya adalah al-khusyuk. Nah, khusyuk itu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan al-akhlaqul karimah. Ilmu tasawuf mengkaji hal itu. Khusyuk sesuatu yang penting. Bahkan kalau seorang hamba yang sholatnya tidak khusyuk, itu termasuk sholat yang rugi, sholat yang rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun syarat dan rukunnya kita lakukan, kita berwudu, kita pakai bersih dari hadas kecil dan hadas besar, kita mulai dengan takbiratul ihram, imam ruku kita ruku, sujud kita sujud, tetapi sungguh nilai sholat kita itu ditentukan sebenarnya dengan apa? Dengan kekhusyuan kita. Semua kita sholat. Setelah sholat kita merasa semuanya apa Bapak Ibu? Merasa sudah melaksanakan tugas semuanya. Iya betul. Tugas kewajiban sebagai hamba yang muslim. Tetapi nilainya sungguhlah tidak sama. Siapa yang khusyuknya paling tinggi, paling banyak, paling fokus dari awal sampai akhir, itulah hamba yang nilai sholatnya tinggi. Ini khusyuk ini termasuk apa? Ajaran yang dipelajari, yang ditekuni dalam ilmu at-tasawuf. Tapi kalau kita hanya mengkaji masalah kewajiban dan tidak wajibnya saja, itu hanya sebatas ilmu syariah. Jadi bolehlah kita kelompokkan Bapak Ibu, dalam Islam itu ada 3 inti ilmu. 3 inti ilmu. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu syariah, yang ketiga ilmu al-akhlaq. Nah, ini dia. Dan para ulama mengambil bagian 3 kelompok ini, 3 pembagian ini dari hadis Rasulullah yang panjang itu loh. Ketika ditanyakan mahwal iman, Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu iman? Disampaikanlah rukun iman yang 6. Kemudian dia bertanya lagi kepada Nabi, apa itu Islam? Yang pertama, iman itulah semuanya berkaitan dengan al-aqidah. Kemudian Jibril bertanya lagi dalam hadis itu, mahwal Islam gitu ya. Apa itu Islam? Kemudian Nabi menjawab tentang rukun Islam. Nah, rukun Islam yang 5 itu disebut dengan syariah. Syariah Islam, inti dari ilmu syariah, ilmu fikih, semuanya membahas tentang hukum, halal haram semuanya. Jadi ilmu akidah itu berkaitan dengan rukun iman yang 6, ilmu syariah itu berkaitan dengan rukun Islam yang 5, dan ilmu
tasawuf atau ilmu yang berkaitan dengan akhlak atau tazkiyah ini ya, ditunjukkan dengan pertanyaan Jibril yang ketiga, ma huwal ihsan? Ma huwal ihsan? Ihsan itu apa? Kata Jibril. Ini Jibril pura-pura bertanya saja sebenarnya. Yang intinya hadis itu adalah mengajarkan kepada kita. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak mampu melihat Allah, maka rasakanlah sesungguhnya Allah itu selalu melihat kamu. Ini inti dari ajaran at-tasawuf atau berkaitan dengan akhlakul karim. Kembali ke sholat. Sholat yang tidak khusyuk berarti sholat yang tidak ada ihsannya, yang tidak ada ihsan. Maka beruntunglah hamba yang selalu berusaha, yang selalu berjuang dalam sholatnya itu khusyuk enggak saya. Allah, ya Allah, jadikanlah sholat kami ini sholat hamba yang khusyuk. Karena itu sangat menentukan sekali Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita kuatkan ya, ilmu tasawuf atau ilmu al-akhlaq itu dia sangat berkaitan dengan apa? Akidah dan syariah. Ya, dan dia menjadi sebuah hasil atau buah dari akidah dan syariah. Jangan orang menganggap fokus kepada ilmu tasawuf tetapi dia tidak memperhatikan ilmu syariah dan akidah. Itu kurang tepat, keliru. Semestinya kita tidak terlalu memikirkan tentang ilmu tasawuf ini, tetapi kita cukup saja ya fokus dengan akidah dan syariah. Insya Allah ilmu tasawuf ini akan secara otomatis, secara fitrah itu akan timbul dalam jiwa dan hati kita. Contoh, hamba yang dia mengaku khusyuk dalam sholat. Ada seorang hamba mengaku khusyuk dalam sholat, tetapi sebelum sholat dia tidak memperhatikan wudunya, kemudian dalam sholat pun sebelum sholat dia tidak memperhatikan kesempurnaan wudu, kemudian dalam sholat pun dia tidak memperhatikan rukun dan syarat sahnya sholat misalnya. Bagaimana seseorang itu sekalipun dia merasa khusyuk dalam sholat, bisakah ini dikatakan khusyuk yang baik dan benar? Ya, tentu tidak, karena khusyuk itu dia juga sangat berkaitan dengan ilmu syariah. Gitu. Harus diperhatikan. Jadi semuanya harus diperhatikan. Hukum-hukumnya harus diperhatikan. Hukum rukun wajib sah syarat semuanya harus diperhatikan. Nah setelah itu barulah kita, jika kita merasa sholat ini khusyuk, kita fokus dalam sholat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholat kita diterima oleh Allah, sholat kita dinilai sebagai sholat hamba yang khusyuk. Khusyuk itu penting ya, karena memang dia termasuk inti dari ajaran Islam. Karena khusyuk itu ya melambangkan apa? Ihsannya seseorang hamba. Ihsan. Dia dalam sholat itu memang merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak-geriknya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya merasa memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Nauzubillah, sungguhlah rugi kalau kita sholat berlama-lama, sholat dengan ya seperti yang zahir saja, sedangkan hati kita jauh dari mengingat Allah. Sungguhlah rugi. Ya, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kekhusyuan dalam sholat. Dalam sebuah hadis Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini terkenal sekali ya. Suatu hari Nabi dan para sahabat duduk di masjid, kemudian datang seorang laki-laki, dia sholat. Setelah sholat ngapain? Dia menyapa Nabi SAW, fasallama alaihi gitu ya dalam hadis tersebut. Setelah dia menyapa Nabi berkata kepada dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Terkaget, seorang laki-laki ini terkaget. Setelah dia sholat, dia menghampiri Nabi, ya,
Kemudian Nabi menyampaikan, kembali lagi ke tempatmu. Kenapa kembali? Fasolli, kata Nabi, sholatlah kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Kaget dia, Pak. Kok Nabi tahu gitu loh? Ya. Udah, karena begitu kata Nabi, dia kembali sholat. 3 kali dalam riwayat hadis tersebut. Kembali dia sholat, setelah sholat datang lagi ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, menyampiri Nabi. Mirip dengan yang pertama, apa yang disampaikan oleh Nabi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi ke tempatmu. Sholatlah, kata Nabi, sesungguhnya kamu belum sholat. Sekali lagi kembali seorang laki-laki itu, dia sholat lagi. Kata Nabi apa? Seperti yang kedua tadi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Dalam hadis ini mengajarkan kepada kita apa? Ya, ternyata sholat itu bukan hanya gerak-gerik saja, itu intinya. Gerak-gerik pun juga harus diperhatikan, harus ada apa? Toma'nina. Ya kan Pak ya? Gerak-gerik. Khusyuk itu sangat identik dengan toma'nina, dengan ketenangan dalam sholat. Allahu Akbar gitu. Berhenti sejenak. Nah, semoga secara zahir saja kalau seseorang sudah toma'nina, itu insya Allah dia sudah mendekati apa? Kekhusyuan. Tapi kalau nggak ada toma'nina, itu jauh daripada kekhusyuan. Tetapi yang lebih dalam lagi bukan hanya sekedar toma'nina saja, tetapi khusyuk itu memang identik dengan kefokusan hati, ya, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu berdiri di hadapan siapa? Kita itu beribadah, ya, kepada siapa? Itu khusyuk, ya. Jadi dalam hadis itu sangat jelas sekali, ya. Irji, kata Nabi, kembali. Fasolli fa innaka lam tusolli. Dalam riwayat lain dikatakan, bagaimana Bapak Ibu? Ya. Innar rajula la yusolli sittina sana wa ma tuqbalu minna wa ma tuqbalu lahu shalah la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Nah, dalam hadis ini disampaikan dari Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki sholat kepada Allah sittina sana, 60 tahun sholat kepada Allah. Selama 60 tahun itu satu pun sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih. Satu sholat pun tidak diterima, sholat selama 60 tahun. Terus apa? Lanjutannya, la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Ya. Barangkali karena dia apa? Karena dia menyempurnakan ruku' tetapi tidak menyempurnakan sujud, atau dia menyempurnakan sujud dan tidak menyempurnakan ruku'. Makna di sini, makna hadis ini ada dua. Yang pertama, dia tidak toma'nina dalam sholat, tidak pelan-pelan gitu. Tetapi makna yang lebih dalam lagi adalah hamba ini sholat kepada Allah 60 tahun, satu sholat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Nauzubillah. 60 tahun sholat, Pak, berapa banyak sholat kita itu, tetapi satu sholat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhlah rugi kalau kita tidak khusyuk dalam sholat. Ya. Makanya sangat wajar dalam Al-Quran di awal surah Al-Mu'minun, kalau Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah itu dia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, yang mana mereka itu dalam sholatnya khashi'un, khusyuk. Berarti beruntung. Menurut Allah itu adalah yang pertama dalam hidup ini apa? Khusyuk dalam sholat memang, bukan yang lain. Ya. Kalau yang lain itu ya penyempurna lah, lengkap ini, punya itu, ya. Belajar di sini, ya, pendidikannya ini, punya gelar ini itu hanya
pelengkap-pelengkap saja. Tapi kalau kita lihat keberuntungan dalam hidup ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah hamba yang khusyuk dalam sholat. Hadis yang pertama tadi menunjukkan contoh dari ajaran tazkiyah atau tasawuf itu dalam Islam. Ya, inti dari ajarannya ada, kita beri contoh tadi tentang khusyuk dalam sholat. Dalam bermuamalah bagaimana contoh ajaran tasawuf ini Bapak Ibu? Contohnya adalah muraqabatullah, selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih juga, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin fa'adkhala yadahu fiha fanalat asabi'ahu balalan. Ini contoh ajaran tasawuf atau berkaitan dengan tazkiyah, pensucian diri, yaitu muraqabatullah. Itu inti dari ajaran tasawuf atau akhlakul karimah atau al-ihsan. Merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Suatu hari Rasulullah SAW jalan-jalan ke pasar. Ya, hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil tentang hisbah. Hisbah itu dalam Islam tentang muraqabah. Muraqabah itu memantau gerak-gerik rakyat ini, Pak. Itu ada kajiannya dalam fikih Islami atau hisbah. Dan itu dipakai contohnya dalam bernegara, dipakai tentang apa, muhasabah, tentang badan pengawas keuangan misalnya. Itu landasannya hadis Nabi ini tentang hisbah. Ya, kalau pengawas-pengawasnya di kementerian-kementerian ada bidang-bidang pengawas-pengawas, itu hadisnya tentang muraqabah ini, ya, dipakai. Pengawas keuangan, ya, bagaimana dana-dana yang masuk itu kemana dipakai, atau ada istilah audit. Nah ini dia audit keuangan dan keuangan syariah terutamanya, itu ada dipakai. Hadis ini dipakai. Jadi Rasulullah SAW suatu hari jalan-jalan ke pasar, beliau memantau pergerakan pasar. Kemudian beliau berdiri di depan seorang pedagang, yang mana pedagang itu meletakkan tumpukan makanannya. Apa jualannya itu, Pak? Berupa makanan. Kemudian Rasulullah berdiri di depan jualannya itu. Ada sebuah subrati ta'am. Subro itu tumpukan. Lalu Rasulullah fa'adkhala yadahu fiha. Lalu Rasulullah memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan makanan tersebut. Setelah dimasukkan, beliau keluarkan. Fanalat asabi'ahu balalan. Lalu Nabi mendapatkan jari beliau basah dalam tumpukan tangan itu. Lalu kata Nabi, "Mahada ya sahibat ta'am." Wahai penjual ini, apa ini kok basah di dalamnya? Di luarnya kering kok di dalamnya basah. Lalu penjual itu berkata, "Asobat sama ya Rasulullah." Itu makanan karena ditimpa oleh hujan. Asobat sama itu ditimpa oleh hujan. Artinya makanan itu rusak, tetapi ditimbun oleh penjual ini, Pak, sehingga orang tidak melihat. Tapi Nabi ya dengan firasat beliau mencoba untuk ngecek, ternyata di makanan tersebut terdapat yang rusak, balalan. Asobat sama ya Rasulullah. Itu karena hujan, wahai Nabi. Lalu Nabi berkata, "Afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahun nas?" Apakah kamu tidak meletakkan yang rusak itu di luar gitu loh? Agar kalau kamu taruh di luar, orang bisa melihat bahwa ini makanan yang rusak gitu. Jangan kamu timbun gitu. Lalu Nabi berkata, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang menipu, maka dia tidak termasuk umatku, kata Nabi SAW. Man ghasya falaysa minni. Dalam riwayat lain, man ghasyana falaysa minna.
Orang pedagang manapun kalau dia menipu, dia bukan termasuk umatku, kata Nabi SAW. Ini contoh apa Bapak Ibu? Pedagang itu berarti dia apa? Dia merasa tidak dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada inti dari ajaran tasawuf yang diamalkannya. Inti dari al-ihsan, ya, berbuat sesuatu kita merasa Allah itu melihat kita. Nah, inilah sebagai bukti bahwa sebenarnya inti dari ajaran tasawuf itu ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekalipun istilah-istilahnya itu memang timbul kemudian. Makanya ada para ulama mengatakan setuju. Ya, ada yang menolak mentah-mentah. Ya, kalau berkaitan dengan tasawuf ditolaknya semuanya. Nah ini kalau menurut kami juga tidak baik ya. Sebaiknya apa, kita harus bijak melihat. Kalau memang dia berilmu, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, kenapa kita harus menolak semua istilah tasawuf? Tidak. Saya sering sampaikan di banyak masjid gitu kan. Di Mesir itu saya sering Pak ya, terutama di bulan Ramadan lah, terakhir 10 terakhir Ramadan gitu ya. Sholat di masjid khusus. Ya, seorang imam, ya, beliau itu termasuk ya tokoh dari ya tarekat tasawuf juga gitu kan. Tetapi ini bukan sufi-sufi yang bodoh gitu loh. Beliau hafal Al-Qur'an ya, hafal ribuan hadis. Kemudian kitab-kitab hadis itu sudah berulang-ulang dikhatamkan gitu. Tegakah kita mengatakan itu enggak baik gitu loh Pak? Dan dia yang hafal Al-Quran itu beliau langsung jadi imam gitu loh Pak. Beliau yang jadi imam gitu loh. Ya semalam itu 3 juz biasa saja gitu. Dan beliau bergabung ke kelompok tarekat ini gitu loh. Tarekat sufi. Tegakah kita mengatakan itu sufi tidak baik gitu loh? Tasawuf yang enggak benar ya. Justru kita yang merasa ya mengaku saja gitu loh. Mungkin kita belum banyak hafal Al-Quran, belum banyak tahu tentang hadis, sudah mengatakan hal tersebut. Tapi kalau kita menemukan hal-hal yang memang nyata keluar dari ajaran syariah, wajar, boleh saja gitu. Ya, seperti apa? Dia berbuat sesuatu yang mendekati kepada syirik, nah, itu baru gitu. Kemudian ada orang yang mengaku sufi misalnya, sholatnya tidak berwudu misalnya kan, atau sholatnya pakai pakaian yang kena najis, itu boleh, ya boleh saja kita untuk menolak, ya tidak mengiyakan karena memang sudah keluar dari ajaran syariah. Contoh yang terakhir, inti dari ajaran tasawuf ini Bapak Ibu, tentang sebuah keilmuan, ya. Banyak hamba Allah yang berilmu, banyak hamba Allah yang punya pengetahuan, ya. Tetapi perlu diketahui, bersyukur memang kita diberi oleh Allah ilmu. Tetapi inti dari ilmu itu apa sebenarnya? Ternyata ilmu itu bukan hanya untuk bisa berdebat, bisa menyampaikan, oh ini halal, dalilnya ini, dalilnya 1, 2, 3, 4 lengkap semuanya dalilnya. Ternyata itu bukanlah inti dari ilmu Bapak Ibu. Inti ilmu itu adalah khasyatullah. Seperti perkataan dari Ibnu Mas'ud, ya, laisal ilmu bikathratil masail wa innamal ilmu al khasyah. Nah, itu dia. Dalam riwayat lain dikatakan laisal ilmu bikathratir riwayah wa innamal ilmu al khasyah. Ini istilah terkenal sekali ya di kalangan para sahabat, at-tabi'in gitu ya. Semua hamba-hamba Allah yang soleh. Ilmu itu bukan bikathratil masail. Paham masalah ini, paham ini ya. Kalau ditanya ini tahu, kalau ditanya itu tahu. Ya, bukan itu ya hakikat ilmu itu Bapak Ibu. Ilmu itu adalah al-khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ini haram. Kita tahu ini haram. Takut dalam hati itu untuk melanggar yang haram. Jangan sampai yang haram kita buat menjadi halal, atau yang halal kita buat menjadi haram karena pintar tadi.
Nauzubillah. Karena pintar, dalil itu bisa dibolak-bolak balik. Nauzubillah, ya kan? Yuhalliluna ma harramallah wa yuharrimuna ma ahallallah. Nauzubillah, ya. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi inti ilmu kalau kita merujuk kepada ajaran tasawuf atau ajaran ilmu akhlak atau dari hadis yang 3 tadi al-ihsan, selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Inti ilmu itu adalah al-khasyah. Setiap hamba yang ada rasa takut dalam hatinya untuk melanggar segala perintah Allah, itulah hamba yang berilmu. Berarti kita sudah berilmu, Pak. Daripada kita banyak ilmu, tahu ini, tetapi dalam prakteknya kita nggak ada rasa takut kepada Allah. Yang diharamkan Allah kita halalkan, yang dihalalkan oleh Allah kita haramkan. Sungguh hamba yang begini bukanlah hamba yang berilmu. Karena apa? Karena memang tidak ada rasa khasyah dalam hatinya. Semoga penyampaian yang sederhana ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa kita diskusikan. Bila ada yang ingin bertanya, insya Allah kita sudah sampai belakang ini menutup ilmu dalam rangka khasyatullah. Tambah ilmu, tambah meningkat kualitas kerjanya kepada Allah. Insya Allah. Moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengingatkan kita agar konsentrasi atau itu didapat